Setiap hari, tiap jam, hitungan menit, bahkan detik, kita tidak pernah tahu berapa banyak manusia yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan sakit, dengan berbagai ragam dan tingkat kelemahan dan kepayahannya. Sakit bisa menimpa siapa saja di antara kita. Penyebabnya pun beraneka ragam. Ada yang sakit karena terluka akibat kecelakaan, karena keracunan makanan, hingga penyakit-penyakit mengerikan yang baru muncul belakangan ini seperti virus Ebola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun umatnya bagaimana seharusnya seorang muslim yang baik menyikapi saudaranya yang tengah tertimpa musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah peluang bagi seorang muslim untuk beribadah dan menggapai pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang ibadah itu adalah menjenguk mereka yang sakit, yang sekaligus menjadi hak bagi saudara kita sesama muslim. Mungkin selama ini bagi kita menjenguk orang sakit hanyalah bentuk solidaritas pada sesama. Padahal begitu besar keutamaan serta pahala yang akan diraih saat kita menjenguk orang sakit. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan keutamaan menjenguk orang sakit dengan taman di surga. Sebagaimana sabda beliau, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Saat menjenguk orang sakit kita akan memanen banyak pahala, sebagaimana orang yang berada di kebun surga memanen buah-buahan surga. Subhanallah. Lalu apakah rahasia sakit yang diderita seorang manusia? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang peduli dengannya? Inilah amalan ringan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dampak dan balasannya sungguh amat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Seringkali sebagian kita hanya merasa perlu menjenguk teman, saudara atau kenalan yang sakit. Jika penyakit yang diderita semakin parah, bahkan sudah masuk rumah sakit. Bila masih terbaring di rumah, kita sering mengabaikannya. Apalagi jika penyakit yang diderita tergolong penyakit ringan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang sahabatnya, Zaid bin Arqam, yang hanya menderita sakit mata. Yap, ini penyakit yang sekarang seringkali kita anggap sebagai penyakit ringan. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masuk ke dalam rahmat Allah. Apabila duduk di sisinya, ia merasa puas, tenang di dalam rahmat itu. Apabila keluar darinya, ia senantiasa berada di dalam rahmat itu hingga ia pulang ke rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Allah bahkan menyebutkan keutamaan dan kemuliaan tersendiri bagi orang yang menjenguk orang sakit dalam hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Ia berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu, sementara engkau adalah Tuhan alam semesta. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku Fulan sakit, tapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu, bila menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan maksud hadis ini bahwa bukan berarti Allah benar-benar sakit. Sebab kita telah mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat Al-Qawi, yaitu yang maha kuat, tak pernah sedikit pun merasa letih, apalagi sakit.
Namun firman Allah dalam hadis ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan hamba yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, bahwa ia akan mendapatkan limpahan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. 70.000 malaikat memberikan doa bagi setiap muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit. Sungguh kemuliaan yang luar biasa, para malaikat yang tak pernah berdosa dan senantiasa mengagungkan Allah. Jika berdoa tak diragukan lagi, pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.